Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa azimana wa nuril qulubina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa majid wa tahannan ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa rafa' li dhikri bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa amalin la yurfa wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yustajabu laha. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menjadikan kita daripada hamba-hambanya Allah yang berkumpul di tempat yang mulia, mendengar akan daripada ilmunya Allah, khususnya baina maghrib wal isya. Antara maghrib dan isya ini adalah waktu yang penuh dengan keberkahan, waktu yang di dalamnya Allah sedang memberikan daripada rahmatnya kepada hamba-hambanya. Apakah Allah tidak memberikan kita rahmat? Allah selalu memberikan kita rahmat. Akan tetapi di antara maghrib dan isya Allah lebih meluaskan lagi daripada rahmat tersebut, Allah lebih memperbanyak lagi daripada rahmat tersebut. Maka kita termasuk daripada orang-orang yang harus bersyukur kepada Allah, dikarenakan Allah jadikan kita orang yang digerakkan hati kita untuk duduk di tempat yang mulia. Banyak orang yang dimana dia tidak, jangankan sholat berjamaah, hadir majlis ilmu dia tidak mau, dekat sama ulama dia tidak mau. Bahkan ada di antara mereka ketika melihat wajah tuan guru, melihat wajah kiai, melihat wajah ulama, ada rasa benci di hatinya mereka. Dan ini banyak sekali, sudah sering sekali kita dapatkan orang-orang yang seperti ini. Kenapa mereka bisa benci sama ulama? Kenapa mereka tidak ingin hadir majlis ilmu? Alasannya satu, dikarenakan Allah tidak menginginkan hatinya untuk hadir di dalam majlis ilmu, dikarenakan Allah tidak menginginkan dia untuk duduk di tempat-tempat yang Allah muliakan. Makanya kita seharusnya bersyukur kepada Allah, dikarenakan kita menjadi daripada hamba-hambanya Allah yang Allah izinkan kita, yaitu duduk di tempat yang mulia mendengar akan ilmunya Allah. Kalau bukan karena ilmu, tidaklah kalian akan mengetahui siapa ulama. Kalau bukan karena ilmu, tidaklah kalian bisa tidaklah kalian merasakan kenikmatan ketika bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kalau bukan karena ilmu, tidaklah kalian mengerti bagaimana cara membaca daripada Al-Quran. Ilmu itu adalah suatu peran penting di dalam Islam. Ilmu memiliki daripada peran yang sangat luar biasa di dalam Islam. Jangan kita takut daripada omongan-omongan orang. Zaman sekarang suatu hal yang halal dicemoh, dijelek-jelekkan. Tapi kalau suatu hal yang haram, tidak, biasa-biasa saja. Suatu hal yang halal, kalau ada orang yang suka hadir majlis ilmu, dikatakan apa? Sok soleh katanya, sok alim ikam katanya, sok alim pian nih, sok jadi wanita solehah pian nih, ya enggak? Si Sidin tuh sok solehah aja, si Sidin tuh sok soleh aja ngaji, padahal ria. Orang yang maksiat ada dikata-katai seperti itu. Orang yang maksiat nih, kalau sedekah masukin kotak amal setiap Jumat 10.000, 20.000, 30.000. Tapi kalau anda kan buat maksiat, naudzubillah min dzalik. Kalau buat sedekah kita cerita-ceritain sama orang, saya nih orangnya soleh, setiap hari saya sedekah, nggak pernah saya tinggalkan sedekah. Tapi kalau andaikan daripada buat maksiat, kita diam-diaman. Kalau buat Allah kita cerita-ceritain sama orang. Wa naudzubillah, bahkan ada orang yang bangga, dia merasa bangga dengan kemaksiatan yang sudah dia lakukan. Saya nih Habib, orang yang sudah kalau minum minuman keras mau 1 ember habis Beb katanya. Ya salam. Saya nih Beb, oh bebinian mana aja Beb, kau udah ngeliat ulun nih Beb, udah pasti cinta benar Beb, udah pasti terpukul cinta Beb. Nanti bangga dengan hal-hal yang kayak begitu. Saya Beb punya mantan 15 Beb. Ya Allah, bangga dengan suatu hal yang bentuknya kemaksiatan, bangga dengan suatu hal yang bentuknya tidak ada kemanfaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat kita seperti ini? Apa yang membuat daripada kita
berbahagia ketika melakukan maksiat, akan tetapi kita tidak memiliki daripada afwan. Umi ana nelpon sebentar. Halo, Assalamualaikum. Baik. Ini lagi ngisi kajian. Lagi ceramah. Nah, apa? Siapa? Ini lagi ceramah nih. Udah jamaah ketawa nah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi. Kita punya Umi nelpon biasa ya. Itu jimatnya kita. Tidaklah seorang laki-laki itu, laki-laki tidak mungkin bisa sukses kecuali karena dua poin. Poin yang pertama dilihat siapa istrinya, yang kedua poin kedua dilihat siapa daripada ibunya. Kalau orang pengen merusak umat Islam gampang, rusak aja perempuannya. Bagaimana merusak perempuan? Suruh perempuan cinta kepada hal-hal yang bertolak belakangan dengan visi misi Nabi Muhammad. Contohnya apa? Cinta dengan budaya-budaya Eropa. Maka jangan heran kalau perempuan zaman sekarang sukanya ngebuka aurat. Perempuan zaman sekarang kalau disuruh ibunya nanti. Tapi kalau janjian sama temannya langsung tancap gas pergi. Kalau buat majelis ilmu, aduh ada capek. Tapi kalau andai kan pengen reuni ngumpul sama sahabat, teman dan yang lainnya, udah nyiapin baju sebulan sebelum ketemuan. Pakai kerudung apa ulun nih? Pakai baju apa ulun nih? Ini cantik tada nih ulun pakai. Ya Allah. Ya ada zaman, ini zaman orang-orang seperti itu. Kalau suatu hal yang membuat Nabi Muhammad, dia undur-undur. Tapi kalau suatu hal yang tidak punya ikatan kepada Nabi Muhammad, dia percepat daripada hal tersebut. Dipanggil orang tua, enggi aja, tapi nggak disamperin orang tuanya. Tapi kalau ditelepon sama temen, langsung enggihnya langsung jalan. Janjian jam 7, jam 6 udah stay. Ada zaman, di zaman ini, kenapa apa yang menyebabkan daripada umat bisa seperti ini? Karena kurangnya daripada kita mencintai. Kita salah di dalam meletakkan cinta kita. Kalau kau cinta kepada Nabi Muhammad, maka engkau akan mencintai orang-orang yang punya ikatan kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau engkau mencintai daripada orang yang bertolak belakangan dengan Nabi Muhammad, maka engkau juga akan memiliki daripada sifat yang seperti itu. Karena alamatul mahabbah mutaba'ah. Tanda-tanda kalian adalah orang yang mencintai adalah kalian akan mengikuti orang yang kalian cintai. Tidak mungkin kalau kalian ini suka pakai pakaian yang pendek-pendek, berarti cintanya kalian ke orang yang tidak tepat. Tapi kalau kalian suka menutup daripada diri kalian, menutup aurat, laki-laki pakai sarung, pakai baju, ngikut siapa ini kita pakaian? Ikut ulama atau tidak? Siapa yang kita ikut? Pakai kopiah. Kita pakai daripada pakaian seperti ini, pakaian yang mulia ini. Kita ikuti daripada tuan-tuan guru-guru kita. Kita ikuti para kiai, kita ikuti para habaib. Pakaian ini bisa jadi mulia dikarenakan satu hal, karena pakaian ini memiliki ikatan kepada Nabi Muhammad SAW. Apapun itu akan menjadi mulia disebabkan Nabi Muhammad. Apapun yang bersentuh dengan Nabi Muhammad, para alim ulamanya kita bisa menjadi mulia karena mewarisi ilmu Nabi Muhammad. Bahkan kita menjadi umat mulia dikarenakan kita adalah umatnya Nabi Muhammad. Segala sesuatu apapun itu kalau sudah memiliki ikatan kepada Nabi Muhammad, maka itu akan menjadi daripada suatu hal yang mulia. Maka saya berpesan kepada saudara-saudara saya, ikhwani wa akhwati fillah, semuanya siapapun yang hadir, yang mendengar daripada ini, jadikanlah daripada kalian orang yang mencintai Nabi Muhammad. Jadikanlah diri kalian orang yang memiliki ikatan kepada para ulama, mengenal ulama dan dikenal ulama, mencintai ulama dan dicintai pula oleh ulama. Jangan jauh-jauhan sama ulama, jangan jauh-jauhan dengan para habaib, jangan jauh-jauhan dengan para kiai, jangan jauh-jauhan dengan para tuan-tuan guru. Dekati mereka, bangun ikatan kepada mereka. Karena di zaman ini kita ingin selamat, satu-satunya cara adalah kita mengikuti orang yang mampu menjembatani kita agar kita mengenal akhlak Nabi Muhammad, agar kita mengetahui siapa Nabi Muhammad, agar kita memahami bagaimana cintanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mau selamat dunia, mau selamat akhirat, maka pegang Nabi Muhammad. Jadikan Nabi Muhammad pedoman hidup kita.
Jadikan Nabi Muhammad adalah qudwatun hasanahnya kita. Bagaimana cara kita pengen kenal Nabi Muhammad? Bagaimana cara kita mengikuti Nabi Muhammad? Yang pertama dengan ma'rifah, yaitu pengenalan kita kepada Nabi. Kita harus tahu siapa Nabi Muhammad, siapa Rasulullah, bagaimana akhlak Nabi Muhammad. Dengan kenal maka timbullah yang namanya mahabbah. Maka ada kata-kata tak kenal maka tak sayang. Kenal dulu, insya Allah bakal sayang. Timbullah jatuh cinta karena pengenalan tadi. Ba'dal mahabbah, setelah daripada mahabbah adanya cinta, adanya mutaba'ah, pengikutan kepada yang kita cinta. Setelah daripada pengikutan adanya murafaqah, yaitu kita akan dikumpulkan dengan orang yang kita cintai. Sebagaimana kata Rasulullah, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan dengan siapa yang dia cintai. Kalau engkau mencintai daripada orang-orang yang punya ikatan kepada Nabi, maka engkau akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad di dalam barisan Nabi Muhammad. Tapi kalau engkau mencintai daripada orang-orang yang bertolak belakangan dengan Nabi Muhammad, maka engkau juga akan dikumpulkan bersama mereka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Maka jangan sampai kita menjadi daripada orang-orang yang seperti itu. Jadilah orang-orang yang mengikuti daripada akhlaknya Nabi Muhammad. Salah satu sahabat bernama Zaid bin Harisah. Zaid bin Ibn Harisah ini anak orang kaya, anak angkatnya Nabi Muhammad, orang yang banyak uangnya. Saking dia cinta kepada Nabi, saking dia rindu kepada Nabi, saking dia memuliakan Nabi Muhammad, Zaid bin Harisah ini sampai tidak bisa membedakan yang mana emas, yang mana pasir. Nggak bisa bedain yang mana emas, yang mana pasir. Kalau kita insya Allah masih bisa ya, masih bisa ya, bedain yang mana emas, yang mana pasir masih bisa. Jangan emas pasir beb. Kalau ada kertas beb yang lambangnya Patimura sama Soekarno, insya Allah bisa bedain. Kalau lambangnya Patimura gini dikit masukin kotak amal, tapi kalau andaikan lambangnya Soekarno begini masukin kotak amalnya, biar dilihat orang warnanya merah. Kalau andaikan yang pengen kita masukin Patimura, oh ditutup-tutup biar nggak sombong katanya. Ya Allah, zaman sekarang Zaid bin Harisah begitu. Begitu juga seperti sahabat yang lainnya, Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal orang yang mencintai Nabi Muhammad, Sayyidina Bilal orang yang menyayangi Nabi Muhammad. Sayyidina Bilal pernah diikat di siang-siang hari. Sayyidina Bilal ditimpukin batu di atas Sayyidina Bilal. Ketika ditimpain batu, maka ditanyakan sama sahabat, ditanya sama Sayyidina Abu Bakar, ya Bilal, wahai Bilal, apa yang kau rasakan wahai Bilal? Siang-siang hari engkau diikat dan engkau ditimbunin daripada batu di atasmu, panas yang begitu terik di tengah daripada padang pasir. Maka Sayyidina Bilal jawab, pertama saya rasakan sakit akan daripada siksaan tersebut wahai Abu Bakar. Yang kedua, wahai Sayyidina Abu Bakar, yang aku rasakan yaitu adalah cintaku kepada Allah dan cintaku kepada Nabi Muhammad. Allahu ahad, Allahu ahad. Cukup Allah satu-satunya daripada yang ada di hatiku. Di mana rasa sakit dan rasa cinta itu beradu. Rasa sakit tidak aku rasakan karena rasa cintaku kepada Nabi Muhammad, rasa cintaku kepada Allah yang lebih tinggi sampai aku tidak merasakan kepedihan itu. Masuk akal nggak kira-kira cerita ini? Gini, ini masuk akal nggak? Nggak logis ya? Oke, saya kasih pengertian logisnya begini. Ada orang yang nampar pian, ditampar sekenceng-kencengnya, sakit nih. Terus pian ditodorin uang 1 miliar. Sakit nggak? Sakit. Dapat uang 1 miliar bahagia nggak? Lebih bahagia dapat uang 1 miliar atau lebih sakit ketika ditampar? Begitu juga Sayyidina Bilal. Antum bahagia ketika mendapatkan uang 1 miliar, bukannya antum tidak merasakan sakit, bukannya kalian tidak merasakan sakit akan ditampar orang lain. Kalian merasakan sakit, tapi karena ada uang 1 miliar yang membuat kalian lebih bahagia sampai rasa sakit kalian hilang. Begitu juga Sayyidina Bilal, bukan tidak sakit ketika disiksa, pedih ketika disiksa, tapi karena kecintaan kepada Nabi Muhammad yang membuat daripada Sayyidina Bilal tidak merasakan pedihnya ketika disiksa. Nas'alullah al-afiyah wa salamah. Mudah-mudahan kita mampu menjadi orang yang mengikuti daripada jejaknya mereka, para orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad, para sahabat Nabi Muhammad. Begitu pula Sayyidah Khadijatul Kubra, istri tercinta Nabi Muhammad, istri tersayang Nabi Muhammad. Bagaimana cintanya daripada Sayyidah Khadijah, bagaimana sayangnya Sayyidah Khadijah kepada Nabi Muhammad. Sayyidah Khadijah pernah suatu ketika lagi nyusui Sayyidah Fatimah. Yang disusui, yang keluar daripada susunya Sayyidah Khadijah itu hanya darah. Berarti maknanya apa? Jarang makan. Ini mungkin bapak-bapak jarang tahu, berarti istrinya pada makan semua. Alhamdulillah, rezeki istrinya tercukupi semua, Masya Allah. Jadi setelah daripada itu Nabi masuk ke dalam rumah. Ketika Nabi masuk ke dalam rumah, Nabi lihat
Sayyidah Khadijah nangis, Sayyidah Khadijah nangis, Sayyidah Khadijah. Ini soundnya ngeng dari tadi ya. Tapi suara ulun jelaskah? Jelas kada? Jelas benar? Oh, jelas, alhamdulillah. Sayyidah Khadijah nangis. Nabi Muhammad masuk dari rumah, Nabi Muhammad yang lihat Sayyidah Khadijah lagi nyusui Sayyidah Fatimah, Sayyidah Khadijah ambil nangis. Maka Nabi Muhammad menyampari Sayyidah Khadijah, dihibur Sayyidah Khadijah sama Nabi Muhammad. Ditanya sama Nabi, "Ya Khadijah, simpan dulu Fatimah." Disimpan Sayyidah Fatimah. Udah disimpan Sayyidah Fatimah, maka ditanya sama Nabi, "Engkau kenapa menangis wahai Khadijah?" Masih nangis Sayyidah Khadijah, nangis yang kuat Sayyidah Khadijah. "Apakah engkau menyesal menikah denganku wahai Khadijah?" Kata Nabi Muhammad. "Yang dulunya engkau wanita yang kaya, tapi semenjak engkau menikah denganku, engkau serahkan seluruh hartamu untuk Islam. Bahkan sampai dikatakan sepertiga harta umat Islam itu hartanya Sayyidah Khadijah. Apakah engkau menyesal menikah denganku wahai Khadijah? Yang dulunya engkau wanita terhormat, tapi semenjak menikah denganku banyak orang-orang yang mencemohmu, menghinamu wahai Khadijah." Tetap nangis Sayyidah Khadijah. Sampai agak berhenti sedikit tangisan Sayyidah Khadijah, maka Sayyidah Khadijah mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, yang aku tangiskan, yang menyebabkan aku menangis adalah satu wahai Rasulullah. Aku takut ketika kelak aku mati, ketika kelak aku meninggal dunia wahai Nabi Muhammad, engkau tengah berdakwah, engkau tengah menyebarkan daripada agama Islam, engkau sedang mengayuh daripada suatu perahu. Kalau engkau tidak dapatkan daripada pengayuh tersebut, tolong gali daripada kuburanku, jadikan daripada tulang-tulangku sebagai daripada kayuhan untukmu." Ataupun dalam riwayat kisah yang lain dikatakan, "Tolong gali daripada kuburanku agar bisa engkau jual daripada tulang-tulangku agar menjadi dirham ataupun dinar." Ya Allah, Sayyidah Khadijah begitu mikirin kalau meninggal dunia, takut khawatir sama suaminya. Kalau istri zaman sekarang takutnya apa kalau dia mati? Takut berbini lagi, ya. Takut suaminya berbini lagi takutnya. Ya Allah, nggak ikhlas dia punya hati, nggak ikhlas dia punya hati kalau suaminya nikah lagi, kalau dia mati duluan. Makanya perempuan nggak mau, kalau andai kan dia mati duluan, dia pengen suaminya duluan yang mati. Mudah-mudahan kita semua umur panjang di dalam kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin melihat cinta, lihatlah cinta Sayyidah Khadijah kepada Nabi Muhammad, yang dimana memikirkan masa depannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang selalu khawatir kepada Nabi Muhammad. Ataupun cinta kita seperti Zaid bin Harithah, yang sampai tidak bisa membedakan yang mana emas, yang mana pasir. Kedua-duanya memang sama-sama kuning, bisa untuk kita bedakan, tapi tidak untuk Zaid bin Harithah. Yang beliau tahu hanya satu, cintaku kepada Nabi Muhammad SAW. Ataupun seperti daripada Sayyidina Bilal bin Rabah, yang sampai tidak merasakan kepedihan ketika disiksa di siang-siang hari, hanya merasakan cintanya kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita menjadi daripada orang-orang yang diberikan anugerah cinta seperti itu, yang mampu mendalami cintanya Nabi Muhammad, yang mampu daripada mengarungi, mengenal akan cintanya Rasulullah SAW. Allahumma ajal jaman hajaman marhuma, wa tafarrukana min ba'di tafarrukan ma'suma, wa la taj'al fina wa la ma'ana syagiyan wa la matrudan wa la mahruma. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mencintai Engkau ya Allah. Jadikanlah kami ya Allah orang-orang yang mendapatkan daripada kasih sayang dan rahmat-Mu ya Allah. Tidaklah kami beranjak daripada kegiatan ini ya Allah, tidaklah sebelum kami keluar daripada masjid ini ya Allah. Mudah-mudahan telah Engkau hapuskan daripada seluruh dosa-dosa kami, dosa keluarga kami, dosa orang tua kami, dosa daripada anak-anak kami dan keturunan-keturunan kami ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang mampu mencintai Nabi Muhammad dan dicintai pula oleh Rasulullah, membanggakan hati Nabi Muhammad dan dibanggakan pula oleh Nabi Muhammad SAW. Jadikan kami orang-orang yang kelak di akhirat nanti berkumpul bersama Nabi Muhammad, berkumpul bersama orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad, berkumpul bersama orang-orang yang dicintai pula oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga kami dapat menjadi daripada orang-orang yang namanya kami dicatatkan di dalam hati Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, orang yang dimana di antara kalian yang membantu akan dakwahnya Nabi Muhammad, kalian termasuk daripada orang-orang yang mendapatkan tempat khusus di dalam hati Nabi Muhammad. Maka ya Allah, jadikan kami orang yang seperti itu ya Allah, yang namanya kami berada di dalam hatinya baginda Nabi Muhammad, yang namanya kami dituliskan di dalam hati Nabi Muhammad SAW. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bijahin nabi wa alihin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisirril Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian daripada saya Muhammad Ridha bin Utsman Ali Idrus. Minta maaf kalau ada kesalahan kata apa yang saya ucap. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini dapat menjadi nasihat pribadi juga untuk saya. Dan begitu pula mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini dapat menjadi kemanfaatan untuk kita semua. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.